Ya, baik rekan-rekan, melanjutkan video sebelumnya mengenai pembuatan tampilan animasi untuk SCADA LabVIEW. Di video kali ini kita akan membuat agar tampilan animasi tersebut bisa berjalan sesuai urutan prosesnya. Supaya lebih jelas, teman-teman bisa mengunjungi blog SCADA LabVIEW blogspot.com. Di sini saya sudah memberikan link blog di deskripsi video ini. Kalau di video sebelumnya kita sudah bisa membuat tampilan gambar background di LabVIEW dan juga gambar dari objek yang bergerak. Ini kalau saya jalankan, maka bisa terlihat tampilan dari gambar background. Kemudian kita sudah juga membuat tampilan gambar objek bergerak, ya. Ini ada gambar wadah, gambar lengan robot, gambar roda dan pengisian, ya, cairan pengisian. Maka di video ini nanti kita akan menambahkan state machine agar setiap objek dari benda yang bergerak ini bisa mengikuti keadaan yang diinginkan. Sebelum kita membahas mengenai state machine, di blog ini saya menuliskan apa itu state machine, ya. Jadi state machine ini adalah sebuah konsep atau model dari suatu alat, di mana alat tersebut bisa berada di salah satu keadaan dari sejumlah kemungkinan keadaan pada satu waktu tertentu. Di sini dengan state machine kita dapat membuat perubahan apa yang akan terjadi pada sistem untuk setiap state atau keadaan. Dengan state machine ini kita bisa mengunci keadaan, ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan mengapa menggunakan state machine. Ini adalah gambar contoh program state machine di LabVIEW. Dengan state machine ini kita bisa membuat keadaannya tidak berubah dan hanya berubah apabila terjadi pemicuan atau terjadi aksi tertentu yang memicu terjadi peralihan keadaan. Peralihan keadaan ini bisa disebabkan oleh suatu trigger seperti tombol atau oleh sensor, ya. Dan pemicuan itu harus memenuhi syarat tertentu, ya. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, maka peralihan dari satu keadaan ke keadaan lainnya tidak akan bisa terjadi, ya, seperti itu. Dalam contoh di gambar 10 ini, untuk bisa beralih dari tahap 0 ke tahap 1 itu hanya bisa dilakukan oleh tombol tahap 1. Kemudian dari tahap 1 ke tahap 2 itu hanya bisa beralih kalau di tombol kedua ini, tahap kedua, ditekan, gitu ya. Dan begitu juga perpindahan dari tahap 2 ke tahap 3 hanya bisa dilakukan oleh tombol tahap 3. Lebih jelas nanti akan saya tunjukkan di dalam contoh yang nanti akan kita buat. Di sini diperlihatkan, ya, ada 8 keadaan yang akan dibuat. Ada 8 state yang dibuat dalam contoh program ini. Teman-teman bisa membuka lebih jelas, ya. Di sini ada kondisi awal, ada conveyor K1 bekerja, ada lengan robot turun di K1, lengan robot angkat benda, lengan robot geser benda, lengan robot turun di K2, conveyor K2 bekerja, dan katup terbuka. Ya, supaya bisa membayangkan kondisi-kondisi ini, keadaan-keadaan ini ada contoh yang sudah jadi. Kita bisa melihatnya di sini. Jadi kalau nanti kita sudah membuat programnya, nanti akan menjadi seperti ini. Saya tunjukkan sebentar. Nah, ini, ya. Jadi kalau ini saya tekan, maka ketika S1 saya tekan, di sini nanti akan berubah prosesnya. Dari kondisi awal nih, kalau saya tekan S1 maka akan menjadi K1 berjalan. Ketika S2 saya tekan menjadi lengan robot turun di K1 tahap 2, ya. Ketika S3 saya tekan, lengan robot akan mengangkat wadah. Yang dimaksud wadah adalah ini, kotak ini. Ketika S4 ditekan, ini tahap keempat, LR akan menggeser wadah, lengan robot akan menggeser wadah. Kemudian kalau saya tekan S5 maka lengan robot turun di K2, jadi dari mengambil wadah, mengangkat, menggeser, kemudian turun di conveyor 2. Ketika S6 saya tekan, conveyor kedua berjalan,
Ketika saya tekan S7 maka katup terbuka akan melakukan pengisian. Ketika S8 saya tekan maka kembali ke awal gitu ya. Jadi akan di reset kembali ke awal. Di ujung conveyor ini akan muncul wadah yang baru, wadah yang kosong, dan yang wadah terisi akan menghilang. Ini yang menarik adalah saya tidak akan bisa menekan tombol selain sesuai urutan. Jadi kalau saat ini saya menekan tombol S3 maka tidak akan terjadi perubahan. Saya tekan S4 juga tidak terjadi perubahan. Saya hanya bisa mengubah kondisi yang di sini menjadi kondisi berikutnya apabila saya menekan tombol S1. Kalau saya menekan S1 maka terjadi perubahan. Jadi dari tahap 0 ya, kondisi mula-mula menjadi tahap 1. Kalau saya menekan tombol S3 tidak terjadi perubahan, hanya bisa berubah apabila saya menekan tombol S2. Ya, jadi dari tahap 1 menjadi tahap 2 itu kalau saya menekan tombol S2, dan saya hanya bisa mengubah menjadi tahap 3 kalau saya menekan tombol S3. Selain itu tidak terjadi perubahan ya. Saya hanya bisa menekan tombol S4 untuk bisa mengubah ke tahap keempat. Tahap S5 tidak bisa ditekan, tidak bisa mengubah tahapan, hanya bisa yang mengubah S4 ya, demikian seterusnya. Jadi penekanan tombol harus sesuai urutan yang dipersyaratkan dalam pembuat peralihan dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Bagaimana cara membuat ini? Ini saya sudah tunjukkan di blog, jadi teman-teman bisa membuka blog ini secara urut gitu ya, langkah demi langkah teman-teman bisa buka, atau saya tunjukkan saja caranya supaya teman-teman bisa mengikuti dengan mudah. Kita mulai dari program tampilan yang ada di video sebelumnya. Teman-teman bisa mendownload ini. Program tampilan ini bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini hanya menampilkan gambar. Jadi di sini mulai dari file animasi PNG ini yang dibuat dengan Inkscape. Kemudian ada ikon read PNG file. Di sini gambar itu dibaca. Kemudian gambar itu perlu diubah datanya dari gambar image data menjadi gambar 2D picture dengan fungsi draw flatten pixmap. Kemudian setelah itu ada dua gambar kotak, jadi pakai fungsi draw rectangle. Gambar kotak yang pertama ini untuk menampilkan cairan pengisian dari tangki, sedangkan kotak yang kedua draw rectangle juga ini digunakan untuk menampilkan kotak yang ada di dalam wadah yang akan bertambah mulai dari dasar sehingga penuh ya. Jadi ini untuk membuat animasi pengisian pada wadah. Kemudian draw rectangle ketiga ini adalah gambar wadah yang akan dipindahkan dari conveyor pertama ke conveyor kedua ya. Jadi kalau yang depan ini pink, ini warna pink adalah isiannya. Kalau yang draw rectangle ketiga ini adalah kotak wadahnya. Penempatannya harus diatur sedemikian rupa, jadi yang di depan ini nanti akan berada di bawah, sedangkan yang gambar di belakang ini akan berada di atas gambar yang sebelumnya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada lengan robot dibuat dengan fungsi draw multiple line. Di sini terlihat ada 10 titik yang menentukan posisi dari titik-titik pada lengan robot ya. Teman-teman bisa melihat video sebelumnya. Kemudian ada setelah draw multiple line ada draw arc sebanyak 4 buah. Ini digunakan untuk membuat roda conveyor. Dan terakhir, semua fungsi gambar ini hanya bisa terlihat apabila di belakang ini ada ikon fungsi 2D picture ya. 2D picture ini adalah objek yang akan ditampilkan di front panel ya, dan ini diletakkan di belakang sebagai tanda bahwa semua fungsi itu akan ditempatkan di 2D picture ya. Jadi 2D picture menjadi fungsi atau ikon yang terakhir dari ikon-ikon fungsi gambar ya. Oke, kita tambahkan state machine di program ini supaya bisa menghasilkan proses urutan kerja dari setiap keadaan yang diinginkan.
Nah, nanti setelah kita membuat state machine, nanti di setiap keadaan akan kita gunakan untuk membuat perubahan, baik untuk objek kotak atau wadah ini, begitu juga untuk lengan robotnya, dan juga untuk rodanya, dan juga untuk cairan pengisiannya. Jadi semua objek ini harus kita atur perubahannya di setiap keadaan. Oke, kita buat dulu keadaannya. Ada 8 keadaan. Cara membuatnya adalah mula-mula kita harus mengambil while loop. Jadi ada 4 komponen untuk membuat state machine. Teman-teman juga bisa lihat di sini, di blog ini saya tuliskan bahwa untuk membuat state machine kita membutuhkan 4 komponen. Pertama adalah while loop, kedua adalah case structure, ketiga adalah enum, keempat adalah shift register. Di sini saya sebutkan apa fungsi dari masing-masing komponen. While loop digunakan untuk melakukan perulangan, case structure digunakan untuk memilih keadaan apa yang sedang terjadi, kemudian state enum digunakan untuk menampung daftar keadaan yang mungkin terjadi, dan shift register digunakan untuk menyimpan peralihan keadaan di setiap perulangan. Jadi dengan menggunakan shift register kita bisa melihat data di perulangan sebelumnya, ya. Data state enum yang di perulangan sebelumnya itu nilainya apa gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan keempat komponen ini untuk membentuk state machine. Oke, di sini saya tunjukkan caranya. Ini adalah while loop. Kita ambil while loop, kemudian kita ambil yang berikutnya adalah case structure. Kita ambil dari structure juga sama. Ini adalah case structure, bentuknya seperti ini. Kemudian kita ambil sebuah enum. Enum diambil dari numerik. Di sini ada enum konstan. Kemudian yang keempat kita ambil shift register. Jadi shift register cara memunculkannya, klik kanan pada dinding while loop, ya. Pilih add shift register, kita hubungkan add shift register ini seperti ini, dan di keluaran dari terminal shift register ini kita hubungkan ke case selector dari case structure. Di sini kita teruskan saja nilainya sampai ke terminal shift register yang di kanan, ya. Jadi akan menembus dinding case structure untuk kita simpan. Jadi ada 2 terminal di shift register. Yang terminal di kiri ini digunakan untuk membaca nilai data di perulangan sebelumnya, sedangkan shift register yang di kanan, terminal shift register di kanan ini untuk menyimpan data untuk nanti dibaca di loop berikutnya, ya. Jadi ini penyimpanan, sedangkan yang ini pembacaan di sini. Di sini state enum kita isi dengan kondisi atau keadaan yang kita inginkan. Ada 8 keadaan yang kita inginkan sesuai dengan kondisi di sini. Jadi ada 8 keadaan, dan nanti kita buat persis seperti ini di gambar 12, isi dari enum konstan. Caranya mengisi, kita klik kanan, kita pilih edit item. Tapi sebelum memilih edit item, kita pilih ini menjadi make type dev, ya. Make type dev ini akan memudahkan kita untuk mengupdate isi dari enum. Jadi kalau nanti enumnya di copy menjadi lebih dari 1, maka kalau kita buat ini sifatnya make type dev, nanti semua kopian dari enum ini akan bisa diupdate secara otomatis hanya dari 1 pengubahan enum saja. Jadi mungkin enumnya ada 5 atau 10, ketika 1 enum dirubah maka ke 10-nya itu semuanya akan berubah nilainya secara otomatis. Itu fungsi dari make type dev. Nah, ini kita klik make type dev, kemudian kita edit item supaya isinya. Untuk edit itemnya ini menggunakan open type dev dulu. Open type dev, nah ini akan muncul sebuah kontrol, ya. Open type dev ini saya klik kanan, saya pilih edit item, ya. Di situ kita bisa isi nilainya sesuai dengan tabel yang ada di sini. Jadi kita pertama tulis dulu kondisi awal seperti ini. Berikutnya kita buat K1 berjalan, kemudian RR turun di K1, kemudian RR angkat benda,
kemudian RR geser benda, kemudian RR turun di K2, kemudian K2 berjalan, terakhir adalah katup terbuka. Ya, jadi ada 8 keadaan, 8 state yang kita buat. Kita klik OK, E6 nya kita isi, kita harus save ya, jadi di save, dan ini akan membuat satu file tersendiri untuk E6 konstan ini, dengan arti bahwa nanti file itu harus selalu disertakan dalam program-program berikutnya. Karena ini file terpisah, maka kita harus selalu menempatkan file E6 ini selalu jadi satu lokasi dengan file program, agar nanti ketika file program dijalankan tidak terlalu susah mencari lokasi dari file yang kita tambahkan ini. Jadi ini sebuah file terpisah. Kita klik tanda silang, ketika ditanya apakah harus disimpan, kita pilih save ya. Jadi kita simpan dengan nama state gitu aja ya, state. Oke, jadi saya klik OK, jadi namanya adalah state. Teman-teman bisa perhatikan di sini, ketika saya membuat sebuah while loop itu akan terjadi error karena while loop ini membutuhkan tombol stop. Jadi ini saya beri tombol stop dulu supaya while loopnya bisa kita hentikan. Kita klik kanan pada loop condition, kita create control. Nah, ini akan bisa menghentikan while loop. Berikutnya di sini masih terjadi error. Jadi kalau kita ingin mengetahui error yang terjadi apa dalam program, kita bisa klik tombol panah yang patah ini. Di sini tertulis tunnel missing assignment to tunnel. Jadi kalau tembusannya masih kotak putih, ini berarti beberapa case itu belum terisi dengan benar gitu ya. Jadi masih ada kosong. Dan di sini case-nya hanya 2. Padahal di sini di E6 state ini itu ada 8. Bagaimana kita membuat agar semua state ini bisa dimunculkan di case structure ini? Ya, caranya adalah mudah saja, kita klik kanan pada label di case structure ini, kemudian kita pilih add case for every value. Jadi kita menambahkan semua case yang ada ya, untuk semua nilai yang ada kita klik. Maka di sini akan menghasilkan 8 case dengan urutan yang sama persis dengan yang ada di E6 state ini ya. Dan kita harus memastikan semua state ini terhubung dengan tembusan ini. Jadi kalau belum ada beberapa case yang tidak terhubung seperti ini tidak terhubung, maka kotak ini masih putih. Nanti kalau di setiap case itu sudah terhubung dengan kotak ini, maka ini nanti menjadi penuh warnanya. Oke, kita isi setiap state ini dengan program yang men-trigger keadaan satu ke keadaan berikutnya. Kita butuh tombol ya. Tombolnya bisa kita buat seperti ini. Jadi di sini kita ambil OK button seperti ini ya. Kita bisa isikan nilainya dengan, kita tulis saja S1. Ini labelnya saya hilangkan saja ya, visible itemnya labelnya saya hilangkan. Saya copy sebanyak 8. Jadi ini supaya lebih mudah kita ya. Kenapa 8 tombol? Supaya memudahkan urutannya. Jadi karena ada 8 keadaan, kita buat saja 8 tombol, dimana setiap tombol ini akan membuat peralihan ke keadaan berikutnya ya. Satu lagi, kita butuh 8 tombol. Ini kita beri nama S2. Jadi ini S5, ini S6, S7 dan S8. Di sini terlihat tombolnya banyak sekali ya. Supaya memudahkan kita dalam membuat program, kita akan tambahkan yang namanya cluster. Apa itu cluster? Cluster ini adalah sebuah objek yang bisa memuat tidak hanya satu anggota ya, tetapi bisa banyak anggota, banyak nilai yang kita bisa tempatkan dalam satu wadah ya. Jadi ini seperti sebuah kumpulan gitu ya. Cluster adalah kumpulan yang kita bisa gunakan untuk menyederhanakan atau membuat ikonnya yang harusnya banyak, tombolnya harusnya ada 8, kita bisa ciptakan menjadi satu ikon ya. Ini kalau saya, teman-teman bisa perhatikan, ini tombol OK buttonnya masih ada. Begitu saya
pindahkan ke cluster, nanti semua tombol ini akan menghilang ya, akan masuk di cluster seperti ini ya. Jadi di sini clusternya sudah kita buat lebih rapi gitu ya. Kita klik kanan clusternya, kemudian kita pilih size to fit ya, auto sizing, kita pilih size to fit, kemudian labelnya kita hilangkan ya, labelnya kita hilangkan sehingga tampak ini menjadi satu kesatuan ya. Dan di sini isi S1 sampai S8 sudah di dalam cluster ini. Nah, ini kita gunakan untuk membuat pemicuan peralihan dari satu keadaan ke keadaan berikutnya ya, dengan menggunakan tombol-tombol yang ada ini. Nah, di sini sudah satu ikon. Lalu bagaimana cara menguraikan dari 8 tombol itu ya yang ada di cluster ini? Kita uraikan dengan menggunakan yang namanya fungsi unbundle. Fungsi unbundle kita bisa ambil dari cluster, kemudian pilih unbundle, kita taruh di depan dari cluster ini, kemudian kita hubungkan ya. Maka di sini terlihat ada 8 kaki ya, kaki output yang tipenya adalah true false atau boolean, dan ini kita bisa lihat OK buttonnya berurutan ya, dari OK button 1, OK button 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi kita bisa ringkas, yang tadi harusnya ikonnya ada 8, sekarang hanya menjadi satu ikon. Dan untuk membuat peralihan kita butuh yang namanya selektor. Selektor bisa kita ambil dari comparison, kita taruh selektor. Jadi selektor ini harus kita taruh di setiap case. Kita mulai dari case yang pertama, yaitu kondisi awal. Kita ambil sebuah selektor. Jadi ini ada select. Fungsi select ini akan meneruskan nilai, ada 3 input. 2 inputnya ini adalah true dan false, dan tengahnya ini untuk melakukan pemilihan. Kalau kita isikan input yang tengah dengan tombol, begitu tombol yang pertama ini ditekan, maka nilai true ini akan diteruskan ke output. Tapi kalau tidak ditekan, nilai yang false yang diteruskan ke output. Nah, nilai yang false ini kita ambil dari nilai shift register. Jadi nilai dari perulangan sebelumnya itu kita teruskan di false, sedangkan yang nilai true ini kita ambil untuk state atau untuk keadaan berikutnya. Caranya bagaimana? Kita tinggal klik kanan saja, klik kanan, pilih create constant ya pada state yang berikutnya. Berarti kalau ini kondisi awal yang saat ini, maka state berikutnya adalah K1 berjalan. Ini outputnya kita teruskan seperti ini. Nah, terus berikutnya kita di K1 berjalan, ini shift register diambil dari data shift register sebelumnya. Kemudian yang tengah ini kita ambil dari tombol kedua. Kemudian yang atas nilai input true kita buat create constant. Kita ambil state berikutnya, K1 berjalan, state berikutnya adalah LR turun di K1 ya. Kita teruskan nilai outputnya. Kemudian di LR turun di K1 kita ambil kembali select. Kemudian tombol yang ketiga kita gunakan untuk membuat peralihan, pemicuan peralihan. Yang input false kita teruskan dari shift register. Kemudian untuk yang input true kita create constant, kita pilih state berikutnya, yaitu ketika ini LR turun di K1, state berikutnya adalah LR angkat benda. Kita teruskan outputnya, kita masuk ke LR angkat benda, kita ambil ikon select, kita teruskan fungsi output, fungsi tombolnya ya, kita fungsi tombolnya kita masukkan ke select. Kemudian input false-nya kita teruskan dari shift register, input true-nya kita ambil dari create constant ya. Dan ini adalah state berikut dari angkat benda adalah LR geser benda. Oke, berikutnya adalah di LR geser benda kita ambil ikon select. Kemudian kita ambil tombol yang kelima ya, ini S5 nya kita teruskan ke, kita hubungkan ke ikon select. Kita ambil nilai create constant untuk input true. Kita pilih state berikutnya LR geser benda, state berikutnya adalah LR turun di K2. Dan ketika LR turun di K2 kita ambil ikon select. Kemudian kita isi input selectnya dengan tombol S6.
Kemudian untuk input false-nya kita ambil dari shift register data sebelumnya. Kemudian untuk input true-nya kita create constant, kita pilih state berikutnya dari LR turun di K2, state berikutnya adalah K2 berjalan. Di K2 berjalan kita ambil key select, kemudian untuk tombol pemicunya adalah S7, kita masukkan di input select. Untuk input false kita ambil dari shift register sebelumnya. Untuk input true kita ambil create constant, kita pilih state berikutnya dari K2 berjalan adalah katup terbuka. Kemudian output kita teruskan. Kemudian terakhir di katup terbuka kita ambil icon select, kita pilih S8 sebagai pemicunya. Kemudian kita ambil input false-nya dari shift register, data shift register. Kemudian untuk input true kita create constant, kita pilih state berikutnya dari katup terbuka adalah kembali ke kondisi awal, ya seperti itu. Kalau ini saya hubungkan ke output, maka kotak yang kosong ini akan menjadi penuh, ya berarti ini sudah komplit, sudah lengkap. Sebelum kita jalankan, kita tampilkan dulu output dari setiap keadaan ini. Ada dua output yang kita bisa gunakan. Yang pertama adalah numeric indicator. Kita ambil sebuah numeric indicator untuk menampilkan tahapan. Ini saya tulis tahap begitu ya, tahapan. Tahapan. Kemudian ini saya hubungkan dengan garis data shift register dan saya buat tipe dari data ini. Kalau warnanya orange itu adalah tipe data double atau pecahan atau float, ya. Kita ganti menjadi tipe data integer. Klik kanan, kita pilih representation, kita pilih I8. I8 itu adalah integer 8 bit. Kemudian kita bisa juga tampilkan proses ini, keterangan dari setiap kondisi dengan cara mengklik kanan, pilih format string, ya, format into string. Jadi sebenarnya enum state ini adalah sebuah angka yang memiliki keterangan, ya, keterangan label, keterangan dalam bentuk teks. Untuk menampilkan teksnya kita pakai format into string. Kemudian input dari ikon format into string ini kita hubungkan ke enum, garis data shift register enum state. Kemudian output indikator berupa resulting string ini kita klik kanan, kita create indikator. Maka ini akan memunculkan keterangan dari enum state yang ini, ya, kondisi yang terjadi pada enum state akan ditampilkan di resulting string. Ya, ini kita bisa ganti tulisannya resulting string ini dengan proses gitu ya, kita beri nama proses yang terjadi apa. Ini kasih huruf besar proses, dan agar menarik kita tempelkan di sini. Jadi ini ada proses, ini ada tahapan. Kemudian kita bisa ratakan, ini rata bawah saja dengan menggunakan alignment, ya, tombol alignment. Kemudian di tahap ini saya buat agar rata tengah gitu ya, agar bisa ke tengah nilainya. Kemudian untuk tombol stop kita bisa tempatkan di sini. Kita buat labelnya tidak muncul, ya, kita hilangkan. Kemudian saya perbesar tombol stopnya. Terakhir sebelum kita jalankan, kita tambahkan yang namanya fungsi wait ms, ya. Fungsi wait ms ini untuk membuat komputer tidak bekerja terlalu keras. Tanpa wait ms ini eksekusi dari while loop akan bisa sangat-sangat cepat, sehingga membuat resource dari komputer akan tersita, ya. Maka supaya tidak tersita, kita tambahkan wait ms, ya. Create constant, dari input wait ms kita isi dengan angka 100. Artinya ini adalah setiap 100 mili-detik silahkan while loop ini dijalankan. Jadi ada waktu tunda yang membuat komputer bisa melakukan pekerjaan lain. Oke, ini sudah selesai untuk membuat state mesin. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini saya jalankan maka muncul tulisan kondisi awal. Kalau saya tekan tombol S1 maka kondisi awalnya menjadi K1 berjalan. Saya tekan S2 menjadi LR turun di K1. Tombol S3 LR angkat. Oke, ini kurang lebar, ya, nanti kita lebarkan.
Kalau saya tekan tombol S4 tahap 4, saya tekan tombol 5 tahap 5, saya tekan S6 tahap 6, saya tekan S7 tahap 7, saya tekan S8, kembali ke kondisi awal. Dan perubahannya hanya bisa terjadi kalau ditekan secara berurutan. Kalau saya menekan sembarang tombol maka tidak akan terjadi perubahan ya. Jadi hanya bisa berubah kalau saya mulai dari S1, kemudian baru S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 ya, seperti itu. Ini saya perlebar sedikit supaya memunculkan semua keterangan. Nah, setelah state mesin ini sudah kita buat, berikutnya kita masuk ke tahapan kelima. Jadi tahap keempat ini menambahkan state mesin kita sudah lakukan. Teman-teman juga bisa mendownload program yang saya buat ini di sini ya. Jadi mungkin teman-teman bingung caranya, bisa melihat hasilnya langsung dengan mendownload ini. Kemudian setelah state mesin kita buat, kita masuk ke penambahan program untuk wadah. Jadi kita memiliki 8 keadaan di sini. Di setiap keadaan ini posisi dari wadah itu bisa kita tentukan. Jadi ketika kondisi awal, posisi dari wadah seperti apa kita bisa isikan di setiap case atau setiap state dari case structure ini ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan caranya bagaimana setiap case ini menentukan posisi dari wadahnya ya. Lebih jelasnya saya tunjukkan hasil programnya dulu. Jadi hasil programnya itu seperti ini. Jadi untuk tampilan pertama ini adalah program untuk penambahan wadah, kita jalankan dulu. Jadi kalau ini saya tutup dulu ya, ini saya save. Jadi kalau saya tekan S1 wadah akan bergeser sesuai dengan kondisi, yaitu K1 berjalan, anggap bahwa konveyornya bekerja sehingga membawa K1. Kalau saya tekan S2 ini lengan robot turun. Di sini tertulis lengan robot turun di K1. Kalau saya menekan tombol S3 maka ini naik ke atas. Sebenarnya lengan robotnya harus mengangkat dari bawah ke atas. Ketika saya tekan S4, lengan robotnya harus berjalan dari kiri ke kanan membawa benda, membawa wadah ini. Ketika saya tekan S5 harusnya lengan robot menurunkan di K2 sesuai dengan proses ini. Ketika saya tekan tombol S6, conveyor akan bekerja, conveyor K2 membawa wadah ke bawah tangki. Saya tekan S7, ini terjadi pengisian, katupnya terbuka. Ketika saya tekan S8 maka wadahnya yang sudah terisi akan diambil dan di sini muncul wadah baru. Nah, seperti itu ya. Jadi programnya akan membuat perubahan pada posisi wadah. Berikutnya untuk program yang keenam. Jadi program yang kelima ini posisi wadah mengikuti tabel ini. Teman-teman bisa perhatikan bagaimana untuk membuat perubahan posisi wadah dari setiap case nanti akan saya tunjukkan setelah ini. Saya menunjukkan dulu hasil dari program yang ada, setelah itu nanti baru kita masuk ke pembuatannya. Di sini juga saya memberikan file hasil jadinya ya. Jadi kalau teman-teman kebingungan membuat programnya, silahkan bisa langsung mendownload file yang sudah jadi sehingga teman-teman bisa membandingkan. Apabila ada yang masih membingungkan, silahkan untuk mencoba-coba dengan file yang sudah jadi ya. Untuk yang program tahap ke-6 ya, program untuk menambahkan lengan robot, ini juga sudah ada programnya. Ini ada di sini tampilan kedua. Jadi di sini kalau saya jalankan, ini lengan robot dan wadah sudah bisa kita gerakkan. Kalau saya menekan tombol S1, kotak wadah akan berjalan ke kanan sampai di bawah lengan robot. Kalau saya tekan S2, lengan robot akan turun. Saya tekan S3, lengan robot menjepit dan mengangkat. Tekan S4 maka lengan robot akan bergeser ke kanan. Saya tekan S5, lengan robot akan turun. Saya tekan S6, lengan robot ke atas dan conveyor bekerja. Ketika saya tekan S7, lengan robot kembali ke posisi semula. Ini harusnya melakukan pengisian. Saya tekan S8, wadahnya menghilang dan ada wadah baru di ujung kiri conveyor pertama. Ya, ini untuk program yang tahapan ke-6. Dan di sini saya juga sudah menampilkan tabel posisi dari setiap keadaan untuk lengan robot.
teman-teman bisa melihat di sini ya. Nah, berikutnya kita masuk ke program yang tahapan ke-7. Di sini ada pembuatan program untuk roda conveyor. Jadi diinginkan ketika conveyornya bekerja ada simulasi yang menunjukkan rodanya berputar gitu ya. Nah, ini kita lihat hasil jadinya dulu. Ini adalah tampilan ketiga. Ini saya jalankan. Ketika saya menekan tombol S1 nanti roda ini akan berputar ya. Saya tekan S1, roda conveyor berputar, dan ketika sudah sampai di ujung roda conveyor akan berhenti. Saya tekan S2 lengan robot mengambil, turun ke wadah, S3 akan menjepit dan mengangkat. Kalau saya tekan S4 kotak wadah digeser ke kanan ke conveyor 2. Kalau saya tekan S5 lengan robot turun, saya tekan S6 terangkat lengan robotnya dan conveyor K2 bekerja. Di sini roda berputar. Saya tekan S7 harusnya terjadi pengisian ya. Saya tekan S8 maka kotak wadah menghilang dan muncul kotak yang baru ya. Ini untuk program tahap ke-7 di mana roda dibuat berputar. Terakhir untuk program penambahan yang ke-8, ini adalah program untuk pengisian cairan ya. Di sini kita bisa lihat penambahan program untuk animasi pengisian. Nah, kita lihat simulasinya dulu, hasil jadinya yaitu di tampilan keempat. Kalau saya jalankan, nah ini sekarang animasi pengisiannya belum muncul ya. Ini saya menggunakan warna transparan yang membuat objeknya sebenarnya ada tetapi terlihat menghilang karena warnanya transparan. Oke, saya tekan S1 maka di sini roda berputar dan kotak akan bergeser ke kanan dan berhenti ketika di bawah lengan robot. Saya tekan S2 lengan robot turun, saya tekan S3 menjepit ke atas, saya tekan S4 akan menggeser ke kanan, saya tekan S5 lengan robot menurunkan wadah, saya tekan S6 lengan robot ke atas dan conveyor K2 berjalan. Ini kalau saya tekan S7 maka terjadi pengisian cairan dan dari bawah ini ada cairan yang naik ke atas gitu ya. Jadi ini kalau saya tekan S7, nah ini terjadi pengisian dan begitu sudah penuh pengisiannya menghilang ya. Itu saya menggunakan warna transparan untuk menghilangkan gambar cairan pengisian ya. Saya tekan S8 menghilang dan di sini muncul kotak wadah baru. Ya, itu hasil dari pembuatan program untuk animasi tampilan ya, dan semuanya itu sudah kita atur perubahannya di setiap keadaan yang mungkin terjadi ya. Jadi kita bisa lihat programnya seperti apa. Mari kita lihat mulai dari program tampilan untuk wadah ya. Jadi di tampilan wadah ini teman-teman bisa lihat cukup kompleks gitu ya. Tapi yang penting adalah ini ada shift register, jadi tidak hanya satu shift register untuk E6, tetapi juga di sini ada shift register yang kita gunakan untuk menyimpan data posisi kotak wadah ya. Jadi ini posisi kotak wadahnya, di posisi mula-mula adalah leftnya 70, kemudian topnya adalah 130, rightnya adalah 100, dan bottomnya adalah 180. Dan ini disimpan di shift register. Kita mulai dari kondisi awal. Ketika kondisi awal ini dimunculkan lagi kondisi mula-mulanya dan kita gunakan untuk memberi data ke terminal shift register di kanan, dan juga ini digunakan untuk memberikan nilai ke fungsi gambar untuk kotak wadah ya. Jadi ini fungsi gambar kotak draw rectangle untuk kotak wadah, kita beri nilai dari output yang dekat dengan terminal shift register yang kanan. Ketika kondisi awal ini ditekan tombol S1 maka dia akan beralih keadaannya ke K1 berjalan. Ketika K1 berjalan ini terjadi penambahan di sumbu X gitu ya. Sumbu X itu adalah di left dan right ya. Left dan right ini akan berubah, sedangkan top dan bottom itu tidak berubah. Ini terlihat dari garis yang diteruskan ya. Tapi kalau yang left dan right berubah. Leftnya ini ditambah 5 dan penambahan akan selalu dilakukan apabila nilai posisinya belum mencapai 200.
ketika posisi dari sumbu X yang left itu sudah mencapai 200, tidak lagi ditambah tetapi diteruskan datanya. Jadi di sini menggunakan fungsi select yang akan bisa membuat pilihan, yang pilihannya tergantung pada nilai posisi dari kotak wadah itu. Kalau ini kotak wadahnya masih kurang dari 200, ditambah 5 gitu ya. Tapi kalau sudah lebih dari 200 atau sama dengan 200, maka tidak dilakukan penambahan. Jadi ini diteruskan datanya. Dan di sini diteruskan untuk nilai left ya, sedangkan nilai right-nya supaya tidak membuat persamaan yang cukup banyak ini, kita tinggal tambahkan saja selisih antara left dan right itu lebarnya adalah 30. Jadi ini saya tambah 30 sehingga menghasilkan nilai dari right ya, posisi kotak yang di kanan ya, sisi kanan ini tinggal ditambahkan 30 dari sisi kirinya. Dan program ini juga digunakan untuk pembuatan program di LR geser wadah ya. Jadi geser wadah ini sama, cuma yang berbeda posisi akhirnya itu harus 320. Apabila posisi dari kotaknya itu posisi leftnya belum mencapai 320, silahkan ditambah 5. Jadi semakin ke kanan itu semakin besar nilainya, dan itu hanya ditambah kalau nilainya kurang dari 320. Kalau sudah lebih atau sama dengan 320, tidak dilakukan penambahan. Begitu juga untuk yang keadaan LR K2 berjalan ya. Untuk keadaan K2 berjalan ini juga ditambah dengan 5 dan akan berhenti ketika mencapai 500. Kemudian untuk keadaan yang LR turun di K1, ini kotak wadah diteruskan ya, tidak dilakukan perubahan karena yang berubah adalah posisi lengan robotnya. Dan ketika LR angkat wadah ini terjadi perubahan, di sini yang berubah adalah sumbu Y-nya, yaitu sumbu top dan bottom dari kotak wadah. Dan di sini dikurangi dengan 5 karena semakin ke atas itu nilainya semakin kecil. Hanya berhenti dikurangi apabila posisi dari kotak wadah sudah kurang dari 80 ya. Jadi kalau masih lebih besar dari 80 silahkan dikurangi, tapi kalau sudah lebih kecil dari 80 atau sama dengan 80 silahkan berhenti mengurangi ya. Seperti itu. Untuk top dan bottom itu selisihnya 50. Jadi saya tidak lagi membuat persamaan yang sama, cukup dengan menambahkan angka 50 kita sudah bisa mendapatkan posisi dari bottomnya. Dikurangi 5 ya, kalau semakin ke atas semakin kecil nilainya, nilai di sumbu Y-nya. Dan ketika turun sebaliknya, kalau turun, yang turun itu adalah LR turun di K2 ya, ini lengan robot menurunkan kotak di conveyor 2, maka nilai dari kotak wadah semakin besar di sumbu Y-nya. Di sini kita tambahkan dengan angka 5 dan berhenti menambah ketika nilai dari sumbu Y yaitu nilai topnya sudah mencapai 130 ya. Kalau masih kurang dari 130 silahkan ditambah, tapi kalau sudah lebih besar dari 130 silahkan berhenti menambah ya. Seperti itu. Dan ya sudah selesai ya. Jadi di K2 berjalan ini yang ditambah adalah sumbu X-nya ya, karena dia harus bergeser kotak wadahnya ke kanan sehingga ditambah dengan angka 5. Ketika katup terbuka ini nilai wadahnya sama ya, jadi tidak dilakukan perubahan untuk posisi wadah sehingga datanya diteruskan. Data di shift register dari shift register kiri diteruskan di kanan. Oke, dan selesai. Ya seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa melihat dengan penggunaan state machine kita bisa melakukan pengubahan posisi dari wadah di setiap keadaan ya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk menyimpan, untuk melakukan pengaturan posisi di setiap keadaan dengan penggunaan state machine. Begitu juga untuk program yang lengan robot. Kalau di sini hanya kotak wadah, untuk program yang lengan robot lebih kompleks lagi. Di sini saya memberikan jalur untuk pengubahan kotak posisi lengan robot ya, ada 10 titik di mana kotak posisi lengan robot ini
mengandung dua tipe, yaitu tidak hanya cluster tetapi array. Ya, sebelum saya membahas hal yang berikutnya, yang penting teman-teman ketahui, untuk bisa menguraikan cluster kita menggunakan unbundle. Jadi ini adalah fungsi unbundle. Begitu juga di kotak wadah ini, ya di K1 berjalan ini saya menggunakan unbundle untuk menguraikan cluster dari posisi wadah. Tapi untuk yang posisi lengan robot ini ada dua jenis, tidak hanya cluster tetapi array. Jadi ini sebuah cluster di dalam array ya. Clusternya ada dua nilai, sumbu X dan sumbu Y, dan ada 10 array ya, 10 anggota array. Setiap anggota array ini memiliki sebuah cluster yang isinya dua, sumbu X dan sumbu Y ya. Ini kita uraikan dengan menggunakan fungsi index array ini untuk mengakses elemen ya, mengakses anggota array di indeks 1. Dan untuk menguraikan kita bisa menggunakan fungsi for loop. For loop ini akan menguraikan semua nilai yang dimiliki oleh array akan menjadi nilai per anggotanya ya. Jadi secara otomatis dengan menggunakan for loop ini, kalau array-nya ada 10 maka dia akan melakukan pengulangan sebanyak 10 kali, dan itu akan membuat i-nya ini dari 0, 9 dan selesai. Dan setiap indeks array ini kita bisa tentukan bahwa kalau indeksnya 0 berarti itu adalah nilai anggota pertama, kalau i-nya 1 nilai indeksnya 1 berarti anggota array yang kedua, dan seterusnya ya. Itu bisa kita uraikan dengan menggunakan for loop. Dan di sini karena mengandung cluster, di sini setelah diuraikan dengan for loop kita unbundle lagi. Jadi ini sebuah fungsi untuk melakukan penguraian. Cluster diuraikan dengan unbundle, array diuraikan dengan menggunakan fungsi for loop ya. Dan di sini harus diberi indeks. Jadi auto indexed journal untuk menguraikan setiap anggota yang dimiliki oleh array. Dan di sini dilakukan penambahan 5 karena lengan robotnya turun ke bawah mengambil wadah di conveyor 1. Dan kalau nanti naik kita bisa lihat di sini, ini LR angkat wadah ini dikurangi 5 karena dia harus naik dari posisi bawah ke atas. Di sini yang menarik adalah ini ada tulisan 1.8. Ini artinya adalah untuk indeks array dari indeks pertama sampai indeks ke-8 silahkan lakukan pengubahan. Sedangkan indeks 0 dan 9 tidak dilakukan pengubahan. Indeks 0 sampai 9 itu ada di case ini ya. 0 sampai 9 itu nilainya diteruskan. Kenapa 0 dan 9 ini tidak dirubah? Karena ujungnya lengan robot itu tidak berubah. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini kalau saya jalankan, titik ujung di sini ini tidak terjadi perubahan posisi. Yang berubah adalah titik yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Titik 1 dan titik 10 tidak terjadi perubahan ya. Titik indeks 0 dan indeks 9 tidak berubah. Kalau saya tekan S1, nanti kalau saya tekan S2, titik-titik yang lain berubah posisinya, tapi titik 1 dan titik 10 tidak berubah. Saya tekan, ini tetap, sedangkan titik yang lain berubah posisinya ya. Maka itu di sini teman-teman bisa lihat yang berubah itu hanya khusus di posisi 1.8. Artinya titik 1 sampai titik ke-8 silahkan dikurangi. Kalau dikurangi berarti naik ke atas, kalau ditambah itu berarti akan turun ke bawah gitu ya. Nah itu untuk lengan robot ya. Jadi kita menggunakan fungsi for loop dan index array untuk menguraikan array, dan kita tambahkan unbundle untuk menguraikan cluster sumbu X dan sumbu Y ya. Untuk selebihnya teman-teman bisa perhatikan ada di uraian di blog ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di blog. Kemudian untuk pemrograman roda conveyor ini kita bisa lihat di tampilan 3. Di sini saya menggunakan draw arc untuk menggambar belang-belang pada roda ini, dan saya menggunakan start angle ini akan menentukan perubahan sudut yang membuat seolah-olah belang-belangnya itu berputar gitu ya.
dengan cara memberi start angle ini nilainya memiliki jangkauan dari 0 sampai 360 derajat. Kalau 0 dia akan pada posisi normal, ketika 10 derajat dia akan bergeser 10 derajat ke kanan dan seterusnya. Ketika 360 berarti dia sudah berputar 360 derajat. Nah, untuk membuat perubahan di sini saya menambahkan fungsi question and remainder. Fungsi question and remainder dengan nilai input i. Ini adalah iteration ya, nilai iterasi. Jadi setiap loop melakukan perulangan, i-nya ini akan bertambah secara otomatis, bertambah satu demi satu. Dan di sini saya gunakan fungsi question remainder agar nilai ini yang bisa menjadi banyak sekali tak terhingga itu dibuat menjadi dibagi 3 ya, dan nilai dari remainder ini hanya bernilai 0, 1, dan 2. Sekalipun nilai i bisa ratusan ribuan, nilai yang keluar tetap 0, 1, 2. Karena apa? Ini adalah pembagian dengan sisa, yang diperoleh adalah sisa hasil bagi. Misalkan i-nya adalah 100 dibagi 3 berarti masih ada sisa, yaitu sisa 1 ya, karena pembagian 3 hanya bisa membagi 99 ya, menjadi terbagi penuh, maka masih sisa 1. Kalau 101 maka nilai R menjadi 2. Kalau 102 nilai R menjadi 0 kembali ya. Kalau 103 nilai R jadi 1, 104 nilai R menjadi 2, 105 nilai R menjadi 0 kembali gitu ya. Jadi isinya R nanti 0, 1, atau 2. 0, 1, atau 2 tergantung pada nilai I-nya ya. Semakin bertambah maka dia akan membuat nilai dari remainder juga menjadi berubah. Dan ini saya kali 20 supaya menghasilkan nilai sudut. Kalau nilai remaindernya 0 berarti sudutnya 0. Kalau nilai remaindernya 1 berarti menjadi 20 derajat. Kalau remaindernya berisi 2 berarti menjadi 40 derajat. Kalau kembali ke 0 berarti 0 derajat. Jadi keluaran dari fungsi ini itu adalah 0 derajat, 20 derajat, dan 40 derajat. Dan itu akan bisa membuat seolah-olah draw arc ini, belang-belang yang ada pada roda itu berputar 360 derajat. Ya, jadi seperti ini saya tunjukkan. Jadi sebenarnya ini adalah menggeser sudut start angle-nya. Kalau saya tekan S1, nah ini berputar. Tapi ini sebenarnya berputar hanya 0 derajat, 20 derajat, 40 derajat, 0 derajat, 20 derajat, 40 derajat, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Untuk roda terakhir adalah saya bahas untuk yang tampilan 4, yaitu untuk pengisian cairan. Di sini kita bisa lihat programnya. Jadi pengisian cairan adalah ini ya, di draw rectangle yang pertama dan kedua. Di sini ada tulisan T, ini adalah transparan. Jadi ketika saya menghendaki dia menghilang, maka dia bernilai T atau warnanya menjadi transparan. Dan kita bisa lakukan pengaturannya dengan menggunakan ini fungsi dari pengurangan dengan 5 ini. Jadi mula-mula posisi dari animasi pengisian itu ada di dasar, yaitu ini 180 180. Jadi ini tingginya itu 0 ya. Jadi tinggi pengisian itu 0 karena posisi dari top 180 dan bottomnya juga 180. Tinggi dari kotak 0, dan itu akan dikurangi, khususnya yang di posisi nilai top dikurangi dengan 5, maka nanti menjadi 175, kemudian menjadi 170, dan akan berhenti ketika nilai topnya mencapai 130. Jadi nanti seolah-olah cairan pengisiannya akan bertambah mulai dari dasar sampai ke puncak dari kotak wadah itu ya. Dan itu kita gunakan kalau dia nilainya masih lebih besar dari 130, itu warnanya pink. Tapi begitu sudah sampai di 130, maka silakan cairan pengisian dari tangki itu menjadi transparan, sehingga cairan pengisian seolah-olah hanya mengisi kalau belum penuh. Kalau sudah penuh, cairan pengisinya akan hilang. Ya, seperti itu teman-teman. Mungkin terlalu panjang penjelasan saya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat di blog, dan apabila masih bingung silahkan bisa memberikan pertanyaan di komentar.
Terima kasih atas perhatiannya.